Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Nurwani dengan nomor induk mahasiswa 2020143011, kelas 5 APGSD, mata kuliah bimbingan dan konseling SD, dosen pengempu Ibu Endang Surtioni MPD. Baiklah, hari ini saya akan membuat video pembelajaran part 6 dari pembelajaran yang saya pahami, yaitu materi bimbingan karir anak sekolah dasar. Yang pertama, tahapan dan karakteristik perkembangan karir bagi anak SD. Tahap perkembangan karir siswa sekolah dasar adalah pada tahap fantasi, yaitu umur 0-11 tahun. Pada tahap fantasi, anak sering menyebutkan cita-cita mereka kalau sudah besar. Misalnya, ingin menjadi dokter, petani, pilot, dan lain sebagainya. Mereka juga sering bermain peran, misalnya bermain dokter-dokteran, bermain menjadi penjual, bermain jadi pemain sepak bola, dan lain sebagainya. Sesuai dengan apa yang mereka lihat serta dapatkan dari lingkungan mereka, anak-anak sering memiliki cita-cita yang masih jauh dari pertimbangan rasional dalam kehidupan mereka. Misalnya, menjadi Superman, Power Ranger, Ultraman, dan sebagainya. Elemen-elemen perkembangan karir dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Kesadaran diri, yaitu sadar akan diri sendiri, kebutuhan, kekuatan, dan menuntut perkembangan dan pemahaman diri dan identitas diri yang positif yang akan mempermudah keputusan karir yang efektif. B. Kesadaran pendidikan. Murid harus mampu mengenal dan menyadari betapa pentingnya keterampilan dasar, penguasaan isi pengetahuan sebagai alat pencapaian karir. C. Kesadaran karir. Murid harus diberi pengetahuan tentang perkembangan karir, berkembang melalui pendidikan dan pengalaman kerja, dan memahami berbagai ragam jenis pekerjaan. D. Kesadaran ekonomis. Memahami hubungan secara ekonomis antara ekonomi, gaya hidup, dan pekerjaan. E. Pengambilan keputusan. Menyadari bahwa pengambilan keputusan melibatkan tindakan dalam hal mengidentifikasi alternatif, memilih alternatif yang konsisten dengan tujuan dan implementasi keputusan tersebut. F. Kompetensi awal. Mengembangkan keterampilan dan kognitif yang diperlukan untuk memasuki dunia karir. G. Apresiasi dan sikap. Internalisasi karir yang memberikan keputusan baik secara pribadi maupun sosial. 2. Teknik bimbingan karir pada siswa SD. Terpadu dalam KBM. Teknik ini merupakan teknik yang paling memungkinkan mengingat pelaksanaan bimbingan di SD adalah guru. Dalam teknik terpadu, guru hendaknya meneliti materi kurikulum yang dapat disisipi di bimbingan karir. 2. Paket bimbingan karir. Pada pola paket bimbingan karir ini ada 4 paket, terdiri dari 1 topik dan subtopik. Pembahasan diantaranya adalah paket 1 tentang pemahaman diri, terdiri subtopik bakat, minat, keadaan fisik, keadaan sosial, ekonomi, dan budaya, serta cita-cita. Paket 2 tentang pemahaman lingkungan, terdiri subtopik untuk kelas 1 dan 2, yakni kemungkinan jabatan dan informasi jenatan serta informasi pekerjaan. Untuk kelas 3-4 terdapat subtopik pengantar pemahaman lingkungan, informasi jabatan, dan wira swasta. Kelas 5 terdiri subtopik informasi pendidikan dan penggunaan kemungkinan jabatan dan wira swasta. Paket 3 tentang hambatan dan cara mengatasinya yang terdiri subtopik prasangka, hambatan dari diri sendiri dan hambatan dari luar. Paket 4 tentang perencanaan masa depan dengan subtopik informasi diri dan lingkungan, cita-cita dan gaya hidup, serta rencana untuk masa depan. Yang ketiga, bacaan. Dalam hal ini siswa disuruh untuk membaca riwayat hidup orang-orang yang berhasil. Selain dalam buku riwayat hidup, informasi jabatan
dapat diperkaya dengan membaca sumber-sumber bacaan seperti surat kabar, majalah, media elektronik, dan lain-lain. 4. Narasumber wawasan murid tentang dunia pekerjaan dapat pula diperoleh dengan mendatangkan narasumber ke sekolah untuk berdialog dengan anak-anak. Dapat pula ditugaskan untuk berdialog dengan orang tua masing-masing. 5. Pengamatan. Dalam hal ini, siswa dapat diajak jalan-jalan menuju suatu tempat, kemudian di sepanjang jalan mereka diminta mengadakan pengamatan tentang jenis-jenis pekerjaan apa saja yang ditemukan atau realita. 6. Cerita murid usia SD sangat menyenangi cerita. Oleh karena itu, guru dapat saja melaksanakan bimbingan karir melalui cerita. Akan sangat terkesan jika tokoh-tokoh dalam cerita divisualisasikan melalui boneka atau media gambar. 3. Pelaksanaan bimbingan karir di SD. Bimbingan karir di sekolah diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman peserta didik akan ragam kegiatan dan pekerjaan di dunia sekitarnya. Pengamatan, pengembangan sikap positif terhadap semua jenis pekerjaan dan orang lain, dan mengembangkan kebiasaan hidup yang positif. Bimbingan karir di sekolah dasar juga terikat erat dengan upaya membantu peserta didik memahami apa yang disukai dan tidak disukai. Kecakapan diri, disiplin, mengontrol kegiatan sendiri. 4. Contoh konkret bimbingan karir pada sekolah dasar. Contohnya ialah seorang guru dapat memberikan pembelajaran bimbingan karir dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Di dalam materi pembelajaran tersebut, guru bisa memberikan informasi mengenai gambaran berbagai macam pekerjaan yang ada di sekitar lingkungan peserta didik. Kemudian, sang guru dapat mengajak peserta didik untuk mengembangkan pekerjaan yang dijalani ayahnya sekarang. Saat itu juga, siswa diajak untuk mengamati dan menceritakannya. Selanjutnya, sang guru akan mengamati potensi yang dimiliki murid baik secara kognitif maupun psikomotorik secara individu. Dan guru akan memberikan arahan agar peserta didik bisa menentukan dan mengambil keputusan mengenai cita-cita yang diinginkannya berdasarkan kemampuan serta minat yang dimiliki peserta didik secara individu. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.